Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Saudara tetap diberkati Tuhan di dalam anugerah Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak habis-habisnya. Alkitab berkata bahwa selalu baru dalam kehidupan kita. Ketika kita saudaraku? Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ketika kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saat itu juga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita berbicara tentang status baru di dalam Kristus. Tentu kita akan mengalami status baru kita di dalam Kristus. Saat kapan itu terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Saat kita kembali kepada Tuhan. Saat kita saudaraku mencari Tuhan. Saat kita bertobat sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa. Saat kita Bapak Ibu Saudaraku tidak lagi bermain-main dengan dosa. Saat kita menanggalkan semua kefasikan-kefasikan dunia ini. Saat kita hidup di dalam kebenaran dan menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Saat itulah status kita menjadi status yang baru di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17 kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Demikian firman Tuhan, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan seterusnya dikatakan firman Tuhan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan tidak ingat-ingat lagi masa lalu kita. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat semua dosa-dosa yang pernah kita buat. Semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, saat itulah kita dikatakan ciptaan yang baru bagi Tuhan. Saat kita bertobat sungguh-sungguh, saat kita bertobat dan sadar dan berdiri dibaptis, maka saat itulah dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang dalam kehidupan kita. Apa yang baru datang dalam kehidupan kita? Yang baru datang dalam kehidupan kita sesuatu yang dari surgawi, sesuatu yang ilahi, yang membakar jiwa kita, yang membakar emosi kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Kita tidak lagi mundur ke belakang Bapak Ibu Saudaraku, tapi sesuatu yang baru. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita berjalan bersama Tuhan, ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang mulia, ada hal-hal yang ilahi, yang itu Tuhan sediakan bagi kita. Di luar daripada perkiraan kita, di luar daripada jangkauan, daripada pikiran kita, di luar dari jangkauan nalar kita. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dalam kehidupan kita. Nah, bukankah kalau kita menjadi ciptaan yang baru ini adalah kerinduan kita? Waktu kita belum mengenal Kristus dan sekarang kita sudah mengenal Kristus, ini adalah sebuah kerinduan yang besar Bapak Ibu Saudaraku. Makanya untuk kita menjadi ciptaan yang baru, miliki kerinduan, kehausan terus-menerus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka dipuaskan. Tuhan akan memuaskan emosimu, Tuhan akan memuaskan jiwamu, Tuhan akan memuaskan pikiranmu. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupanmu sesuatu yang baru. Baik pikiranmu, akalmu, perasaanmu, bahkan
seluruh isi hatimu sesuatu yang baru. Tuhan berikan hati yang baru kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berikan kepada kita roh yang baru, sehingga cara menilai kita bukan standar kita lagi, bukan cara kita menilai lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Contoh, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin dulu kita melihat teman-teman kita dahulu mungkin nakal, bandel, tidak mau mendengar orang tua, memberontak, melakukan hal-hal yang keliru, melakukan hal yang bodoh, mungkin mencuri, mungkin membunuh, mungkin melakukan hal penjudian dan sebagainya, penyembahan berhala dan sebagainya. Tetapi waktu dia mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, nah, dia tidak lagi hamba kegelapan. Perhatikan baik. Dia adalah ciptaan baru bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, tentu saudara hari ini bersemangat. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang baru bagi Kristus. Kalau namanya ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudaraku, produk yang baru, super yang baru, berarti artinya yang lama sudah tidak berlaku lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Yang lama itu sudah usang, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dan namanya usang, Saudaraku, tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi penting. Makanya Rasul Paulus berkata, sekarang aku merasa bersyukur kepada Tuhan karena aku mengenal Dia. Waktu Rasul Paulus mengenal Tuhan, dia merasa bersyukur kepada Tuhan dan dia berkata, sekarang apa yang dahulu aku anggap kebanggaan, sebuah kebanggaan, sekarang waktu mengenal Kristus dianggap rugi, Bapak Ibu Saudaraku. Dulu kebanggaannya luar biasa, membantai umat Tuhan, kebanggaannya melakukan hal-hal yang bengis, tetapi sekarang dia mengenal Kristus dan dia menganggap semuanya itu adalah hal yang bodoh, Saudaraku. Haleluya, luar biasa. Dan biarlah hari ini, biarlah firman Tuhan ini yang singkat ini memberikan dorongan kepada kita untuk terus menjaga kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita, menjaga bahwa kita adalah manusia baru di hadapan Tuhan, menjaga bahwa Tuhan sudah membaharui pikiran kita, menjaga roh Tuhan dalam hidup kita, menjaga anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, biarlah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, Engkau berkata kepada kami di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Jadi hamba kebenaran, jadi berguna bagi banyak orang. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami berada ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kami yang menuntun kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, buat Tuhan, tubuh, buah jiwa, buah roh yang sudah menjadi baru. Terpujilah nama-Mu di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Dan terus Tuhan, kami akan haus akan Tuhan. Kami terus akan Tuhan, terus merindukan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan terus Tuhan intim dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kami tetap menjadi ciptaan yang baru di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.